Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Fajan. Saya dari kelas 10 RPL 1. Di sini kita akan coba membahas seputar Django ya guys ya. Dan untuk part pertama itu yaitu pengenalan dasar Django. Apa itu Django? Django adalah sebuah framework serba bisa untuk memudahkan programmer untuk membuat web dengan lebih cepat menggunakan bahasa Python. Kenapa saya sebut serba bisa? Karena Django bisa digunakan untuk pembuatan web di sisi front end dan di sisi back end. Sejarah singkat Django. Sejarah singkat Django. Django lahir pada tahun 2003 dari dua orang developer hebat, yaitu Simon Wilson dan Andrian Holafati. Mereka berdua pada waktu itu ingin membangun web portal berita. Setelah membuat beberapa web, mereka kemudian menulis ulang kode mereka dengan menerapkan beberapa desain pattern, lalu merilisnya ke publik sebagai open source project dengan nama Django pada bulan Juli 2005. Nama Django diambil dari seorang gitaris berkebangsaan Belgia dan Prancis, yaitu Django Reinhardt. Nah, arsitektur Django. Untuk arsitektur Django ini, Django menggunakan arsitektur model, template, dan view, yaitu MTV. Nah, apa itu MTV? MTV adalah lapisan akses. Jadi MTV itu dibagi menjadi tiga ya guys ya. Ada model, ada template, dan ada view. Nah, model adalah lapisan akses data. Pada lapisan ini terdapat tentang apa saja sebuah data itu, bagaimana cara akses, bagaimana cara validasi, dan lain-lain. Yang kedua ada template. Template adalah lapisan representasi. Pada lapisan ini terdapat presentasi tentang bagaimana seharusnya web tersebut ditampilkan. Dan yang ketiga ada view. View adalah lapisan yang berurusan dengan logika. Pada lapisan ini terdapat logika yang dapat mengakses model dan juga template. Bisa juga disebut sebagai jembatan antara model dan template. Kenapa pakai Django? Yang pertama itu cepat. Yang pertama itu cepat ya guys ya. Django telah dirancang untuk membantu developer membuat aplikasi dari konsep sampai selesai secepat mungkin. Yang kedua ada fleksibel. Django cocok digunakan untuk skala project kecil dan skala project besar. Biasanya untuk skala project besar itu dari perusahaan-perusahaan besar ya guys ya, seperti ya contohnya itu web hijau ya guys ya, web toko hijau ya tau lah. Dan yang ketiga itu ada cross platform. Django ini menggunakan Python. Kita tahu bahwa Python itu bisa berjalan pada platform apapun yang sudah terpasang di Python, seperti Linux, macOS, Windows, dan Android juga bisa guys ya. Tapi kalau Android itu kita harus pakai emulator tambahan ya guys ya, seperti Termux gitu. Dan yang keempat ada good documentation atau dokumentasi yang sangat bagus. Django memiliki web dengan dokumentasi yang sangat lengkap dan terstruktur. Sangat cocok untuk kalian yang sedang belajar tahap awal. Juga disediakan kode example sebagai bahan belajar. Dan yang terakhir itu ada secure. Secure ini relatif dan tidak mutlak. MRX pernah berkata, no system is safe, yaitu tidak ada sistem yang aman. Namun Django juga sudah include penanganan untuk serangan umum seperti SQL injection, XSS, CSRF, dan juga click checking. Oke, sekian dari pengenalan Django. Sampai jumpa di part selanjutnya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.